Halo, halo Sel. Iya, kenapa Kak? Gimana kabar? Baik. Oh baik, baik. Kan waktu itu kan kita ketemu waktu itu di satu event. Terus gue janji gue pengen ajak lo buat di podcast gue buat nemenin. Nah sekarang kan gue telepon nih, kebetulan lo lagi free kan? Nah langsung aja sih Sel. Pertanyaannya kan yang kemarin kita udah bahas. Jadi cerita awalan lo terima jasa Open BO di salah satu layanan chatting online lah yang kemarin lu bilang gitu kan. Jangan sebut merek lah kita ya kan. Terus Iya, kenapa tuh? awal mulanya kayak gimana sih Sel sampai lu mau ngelakuin jasa kayak gini? Terus kan efeknya juga kan ngeri banget buat lu sendiri nantinya gitu. Gimana ya? Awalnya aku juga berani sih Kak. Terus kan lulus sekolah tuh kan aku masih benar-benar kayak perawan gitu lah. Terus diajak lah aku ke ibu kota gitu kan. Bener sih kata orang kalau yang dibilang orang tuh kayak ibu kota tuh kejam gitu. Dan itu aku benar-benar ngerasain sendiri gitu ya kan. Awalnya nyari kerjaan tuh kesana kesini dan lama banget panggilannya. Nah udah 2 bulan gitu di Jakarta baru aku dapat panggilan kan jadi admin di salah satu perusahaan lah gitu. Habis itu kayak biasalah karyawan-karyawan pada umumnya gitu. Iya. Lama kelamaan bos aku tuh atasan aku kayak mulai kurang ajar gitu sama aku. Serius? Mungkin ya, iya kayak gimana sih namanya cowok ya kan. Kurang ajarnya tuh kayak gimana kurang ajar? Iya gitulah kadang kayak suka ngajak check-in atau enggak Gila. kayak ya gitu-gitu lah pokoknya. Mungkin pada saat itu ya iman aku masih kuat kan jadi kayak ya udahlah aku resign aja mau ngapain kan daripada nama baik aku tercoreng gitu aja gitu. Benar. Setelah itu kan aku terus tuh nyari kerja lagi di sana sini dan aku ngerasa kayak yang gimana ya aku nggak dapet kerjaan gitu. Nah, lu tuh dulu di perusahaan sebelumnya tuh lu kerja berapa lama sih Sel? 6 bulan sih, 6 bulan doang. 6 bulan doang pas si bos lu tuh udah mulai kurang ajar mungkin lah sama lu gitu. Gila. Terus setelah itu lu nyari kerja sampai nggak dapet gitu. Benar-benar nggak dapet tuh kayak emang benar-benar agak susah juga ya namanya nyari kerja. Apalagi ini kan ibu kota yang padat penduduk gitu. Udah dari situ aku kan kebetulan tuh aku tinggal di kos-kosan dan di samping kos aku itu orangnya tuh kayak yang keluar tuh kayak pakai baju seksi terus wangi kayak cantik lah gitu istilahnya kan. Terus aku bingung ini orang kerja apa ya gitu kok bisa kayak gini gitu. Dan tiap dia pulang kerja itu dia selalu bawa makanan dan kan kayak oh my god ini banyak duit banget sih gitu. Oke, buat kalian semua gitu makanannya. Iya, dimakan bareng-bareng gitu sih. Tadu deh, gue pengen tanya nih, selama lu ada di ibu kota nih kan, gimana sih rasanya lu tinggal di ibu kota gitu kan, terus lu nyari kerjaan susah katanya kan tadi kan. Nah, di situ emang lu di Jakarta ini lu punya keluarga atau gimana gitu kan? Enggak, aku nggak punya keluarga. Benar-benar sendiri gitu sih. Jadi susah lah ya, kayak misalkan mau dapat bantuan juga. Mungkin kalau misalkan lu mau kemana-kemana kalau minjem agak sedikit gengsi mungkin ya kalau perempuan ya. Kalau gua kan kalau laki-laki kalau minjem duit mah gua berani kan. Kalau temen gua kalau perempuan mungkin agak sedikit gengsi gitu ya. Iya, nggak gengsi juga sih kayak gimana ya kayak nggak mau nyusahin aja gitu pada intinya. Mungkin itu terhitung gengsi juga ya, tapi ya gue tuh pengen aja gitu dapat uang sendiri, beli apa-apa sendiri gitu. Kayak terngiang-ngiang gitu pengen nanya ini orang kerja apa sih gitu kan. Awalnya gue malu kayak aku tanya kakak kerja apa sih kata aku tuh. Terus tapi dia diem aja gitu nggak mau jawab. Mungkin nggak mau jawabnya karena malu atau gimana lah gue nggak ngerti ya. Terus pada akhirnya gue lagi dalam kamar tuh posisinya malam 2-3 bulan lalu lah pokoknya. Gue lagi dalam kamar tuh posisinya pintu kan kebuka kan. Dan gitu dia masuk kamar tuh, kenapa kamu nanyain pekerjaan aku, dia bilang gitu. Terus ya aku nanya, ya aku pengen kak, kata aku bilang gitu kan, daripada aku nyari kerja susah,
Kalau kakak punya channel atau nggak bisa masukin aku ke tempat kerja kakak nggak apa-apa. Yang penting gajinya sesuai, kataku gitu. Kata dia, kamu yakin yang mau? Mau aja kok kak kalau gajinya sesuai, aku bilang gitu. Udah gitu, ya dia kayak ngasih tahu aku. Jadi dia tuh gimana ya? Sistemnya tuh kalau dia pergi nih, dia keluar kan dari kosan, terus dia kayak ke apartemen gitu, dia nyewa apartemen seharian gitu. Itu dia nyeritain tapi gitu. Nggak sampai malam gitu. Iya, dia nyeritain. Kayak gitu kan. Kan maksudnya ngapain sih? Cuman tinggal di apartemen cuma setengah hari kan istilahnya ya. Kalau dari pagi sampai malam kan. Iya. Mendingan kan kalau misalnya mau tinggal di apartemen ya udah tinggal aja sih di apartemen, ngapain pulang ke kosan kan? Iya betul. Terus dia bilang, aku buka layanan kerja di layanan Open BO gitu, kata dia gitu. Kakak tahu lah Open BO itu apa ya kan? Tahu. Aku juga kaget sih dengernya. Terus dia tanya lagi, kalau sekarang kalau nggak kerja maksimal hasilnya nggak mungkin kena ke kita, dia bilang gitu. Nggak, maksudnya mungkin menurut dia pendapatannya kurang kali ya. Kayak nggak kerasa ke kitanya gitu. Mungkin kalau kerja biasa bakal kayak yang ya cukup buat makan, buat bayar kosan gitu-gitu doang kan. Dia bilang sih dia gitu juga karena tuntutan yang harus dipenuhi itu sama keluarganya di kampung. Dari anaknya harus sekolah, orang tuanya sehari-hari kalau bukan dia yang biaya itu kan dari mana lagi? Dia punya anak berarti ya di kampung tuh. Iya, dia udah punya anak ternyata. Nah, pas dia ngejelasin itu yang tadi dia harus ngebiayain anaknya sekolah, terus pas dia habis nawarin itu gimana jawaban lu ke dia? Aku sih pas dia ngomong gitu aku masih mikir lagi. Karena nggak mungkin lah badan aku gitu dipegang orang. Kayak gimana ya? Bagian alat vitalku tuh kayak gimana kan gitu rasanya kayak iya betul sih gitu. Iya betul sih. Kalau dibilang salah pergaulan enggak kak, karena dia juga nggak maksa aku buat ikut dia. Dan dia nggak jerumusin aku buat make satu barang ini itu atau apapun kan. Ada satu ketika tuh aku bingung banget, orang tua di kampung nanya udah kerja apa belum, tinggal di mana sekarang, udah makan apa belum, rasanya tuh kayak gimana gitu loh. Emang mereka nggak minta uang sih, tapi kan hati kita ke mereka ya walaupun apa yang pada intinya tuh ya mereka nggak minta uang sama aku, tapi intinya kitanya nggak enak gitu ya. Gitu ya, kayak nggak enak gitu. Iya, bener, mau minta nggak enak, terus kayak nggak ngasih juga nggak enak kan. Terus pas lu mau kayak gitu sama dia langsung misalkan kan kayak dikasih pelanggan atau gimana gitu, cara-caranya atau sistemnya gitu gimana? Prosesnya nggak gitu kak, aku dikasih tahu sistemnya sampai perawatan body, kayak terus ditanya lagi siap apa enggaknya, terpaksa apa enggak, kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin aku berpikirnya ini uang loh yang gampang banget kita dapetin, tapi masa depan kita hilang gitu kan. Iya. Gak tahu nanti suami aku kalau aku udah nikah seperti apa ya, aku nggak tahu. Tapi ya mau gimana lagi ya. Suami lu tuh nggak tahu kalau misalkan lu tiba-tiba kerja begini atau lu udah nggak perawan gitu kan, soalnya kan emang pikiran lu pasti di situ kan, yang tadi lu bilang masa depan lu hilang, nggak tahu suami lu kalau lu udah nikah kayak gimana, ya mau gimana lagi gitu kan. Iya. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya aku mau lah gitu ikut ke orang yang bawa dia. Kayak dipanggilnya bunda-bunda gitu. Aku juga sampai sekarang manggilnya bunda dan nggak tahu nama aslinya siapa. Kalau istilah kasarnya yang jual kita online ke customer gitu kak. Makanya kalau perempuan dibilangnya bunda kali ya, padahal dia yang ngejasa buat ngejualin lu gitu ya. Nah, setelah lu putusin lu mau ikut layanan ini nih, kayak gini layanan Open BO nih, terus lu tuh langsung dapat pelanggan apa gimana awalnya? Gimana ya, pelanggan pertama menurut aku itu bonus dia kali ya. Karena aku pasang lumayan gede, kayak 8 juta sekali main. Gila, dan itu bukan orang sembarangan. Maksudnya kayak orang-orang yang kayak orang-orang penting gitu nggak sih? Kayak yang kita sering tahu nih kalau di TV lihat kayak anggota ini, oknum-oknum ini, bener nggak sih kayak gitu?
Iya sih kayak gitu. Sampai ini loh kayak pengacara, tau gak sih? Bener sih. Terus setelah itu pas lu dapet si orang ini nih, orang penting ini nih gimana? Ibaratnya tuh aku main sama bapak-bapak gitu Kak, ingatnya jadi kayak orang tua sendiri. Gimana sih Kak? Sedih ada, tapi mau gimana, udah terlanjur kan. Udah terlanjur ke lubang, ya gimana sih, jatuh ke lubang intinya gitu ya kan. Iya, makanya. Aduh, sayang banget gua nggak dapet dulu ya waktu 8 juta. Parah kan. Terus setelah itu gimana lagi? Setelah jual mahal, aku jual badan aku hanya sekitar 1,5 doang Kak. Itu pun ditawar. Jadi sampai lu jual 1,5 tuh mesti ada yang nawar gitu. Parah banget. Gila. Kalau sampai dealnya tuh 1 juta, tapi aku pakai pengaman Kak. Iya gitu. sih betul, harus pakai pengaman lah biar nggak terjadi apa-apa lah. Makanya lu pakai pengaman gitu ya, supaya enak lah, supaya aman lah, supaya nggak terjadi hal di luar dugaan lah intinya kan. Soalnya juga dari penyakit itu kan takutnya lu hamil terus nggak ada yang mau tanggung jawab kan gitu kan. Intinya sih gini Sel, sampai saat ini orang tua lu tuh tahu nggak sih kerjaan lu tuh kayak begini? Orang tua aku. Kalau mereka tahu mungkin aku nggak akan bisa tinggal di kampung lagi. Diusir mana gitu? Ada orang. Iya. Mana ada sih Kak orang tua yang mau anaknya begini. Iya, kalau di kampung aku jadi perempuan normal biasanya. Aku kegiatan kampung gitu. Jadi kayak lu menutupi pekerjaan lu di Jakarta seperti apa, tapi di kampung lu ya udah lu normal seperti biasanya, kayak lu aktif sama kegiatan lu sama orang-orang sono gitu ya. Terus yang pengen gua tanyain nih Sel, dari pendapatan lu sehari buka layanan Open BO tuh lu bisa ngedapetin berapa sih bersihnya dari layanan ini? Bersihnya ya kan aku pasang 1,5 tuh maksimal dealnya ya kalau nggak nawar. Dari sewanya apartemen 800 seharian, belum kita harus bayar bunda. Dari 1,5 kita dapat bunda ambil ya sekitar 500-an lah gitu. Ibaratkan itu jasa dia buat nyariin kita pelanggan. Sisanya 200 kan. Nah biasanya aku dapat 3 pelanggan udah berhenti. Jadi sehari aku dapat bersihnya itu kayak 2,2an lah gitu. Berarti tuh bunda lu tuh minta bayaran jasa jual lu ya kan 500.000 kalau lu dapat 1,5 juta kayak gitu kan. Nah terus kalau lu dibayar 1 juta, bunda tuh lu kasih berapa? Kok lu mau ngasih segitu? Kan ini badan lu bukan badan dia gitu intinya. Kan itu emang gimana ya, pas aku pertama kali itu aku udah dijelasin aturan mainnya kayak gimana gitu. Terus ya bagi hasil berapa, ya udah karena terpaksa aku mau aja. Makanya kan tadi aku bilang sekarang aku biasa cari sendiri. Nah dari pengalaman lu nih, lu pernah keciduk nggak sih, kayak keciduk pasangan dari pelanggan lu gimana gitu? Enggak sih, kalau ketahuan sih belum Kak, jangan sampai lah amit-amit ya. Apalagi ketangkep sama petugas walaupun apartemen emang aman ya Kak. Tapi kan kadang ada aja sih yang ngegerbek-gerbek gitu. Bener sih. Nah kedepannya lu mau kayak gimana sih? Kedepannya gimana maksudnya? Iya kayak lu tuh masih mau kayak gini terus apa gimana gitu? Nggak akan lah Kak pastinya. Mungkin ketika aku udah nikah nanti dan benar-benar udah dapat pasangan yang emang nerima aku apa adanya ya, sepenuhnya aku milik dia dan nggak akan seperti ini lagi sih. Iya betul. Kalau dibilang terjerumus, enggak sih Kak. Ini karena dari keputusan aku pribadi ya. Mau seperti ini karena ya tuntutan biaya segala macem. Dari efeknya ya gimana ya? Ya udah paham sih kayak gimana efeknya. Terus kalau ternyata sampai aku tahu aku pernah kayak gimana ya? Kayak suami aku tahu tuh, aku pernah kayak gini, ya dia kayak gimana gitu responnya. Aku masih belum tahu kan. Intinya sekarang aku cuma bisa pasrah aja sama kondisi aku begini. Yang penting orang rumah itu nomor 1, terpenuhi segala biayanya. Sebenarnya kita juga bukan pelacur yang orang bilang murahan ya. Kalau mungkin dulu aku bisa dapat kerja lagi, aku nggak akan kayak gini sih. Gila sih, gue dapat jawaban yang emang ngena banget buat podcast gue kali ini.
terus gue makasih banget nih Sel udah nemenin podcast gue hari ini gitu. Iya. Semoga kedepannya lu tuh jauh lebih baik lagi dari sekarang dan dapet jodoh yang bener-bener bisa bawa lu, terus bisa nerima lu apa adanya, terus lu juga bisa ngebahagiain orang tua lu dah dari ya mungkin sekarang dari pekerjaan lu yang seperti ini, tapi kedepannya ya pas lu berubah ya nggak dari pekerjaan yang seperti ini sih, amin sih gue ya, jangan gitu lagi. Sekarang tuh tahu gimana sih pekerjaan kayak lu tuh layanan Open BO tuh yang orang benar, yang tadi poin pentingnya yang lu bilang lu bekerja profesional sesuai dengan pekerjaan lu, sesuai SOP misalkan ya lu ngelayanin orang pada layanan BO lu. Tapi ketika lu di luar pekerjaan ya lu berbaur kayak orang biasanya, kayak misalkan di kosan yang ngumpul bareng, makan bareng. Iya sih, bener-bener. Iya sih. Gue udah kaya mah gue nggak butuh ya, begini bener. Ya udah nggak akan ngelakuin kayak gini gitu loh. Yang kaya aja masih butuh begini. Iya sih. Gila sih, intinya sih thank you banget sih Sel hari ini udah nemenin podcast gua. Ya udah sih gitu aja dari gua. Thank you ya Sel. Oke. Selamat beraktivitas lagi ya. Oke. Yuk.